Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Evidence Based Practice Nursing 2. Untuk perkuliahan hari ini kita masih membahas tentang model-model praktek dalam EBP ya. Yang kemarin kita juga sudah membahas tentang model-model praktek, ada statement model, kemudian ada IOA, kemudian ada HCA. Nah, kita akan melanjutkan beberapa materi terkait dengan model-model praktek di EBP seperti itu, teman-teman. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang model ARCC ya. Apa itu ARCC? Tentunya mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau sering membaca tentang model ARCC ini. ARCC ini adalah suatu model Advanced Research and Clinical Practice through Close Collaboration ya, di mana model ARCC ini adalah mempunyai seorang mentor ya dalam melakukan suatu evidence based practice nursing ya. Mentor ini bisa dikatakan adalah seorang preceptorship ya, preceptor ya, baik di klinikal ya, dimana nanti seorang preceptor tersebut atau mentor tersebut ini mempunyai tugas untuk melakukan evidence based practice ya, kemudian menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun ke perawat-perawat yang bertugas di klinis. Nah, jadi di model ARCC ini adalah model yang menggunakan mentor atau preceptorship sebagai sumber atau informasi dalam menentukan evidence based practice nursing ya, dimana seorang perawat praktik lanjutan dengan pengetahuan evidence based practice yang mendalam dan pengetahuan serta keterampilan klinis yang memberikan suatu model bimbingan dan dapat memfasilitasi dalam perawatan klinis dan hasil-hasil yang nantinya akan dilakukan atau mampu mengimplementasikan EBP dan manajemen dari hasil-hasil EBP tersebut. Ya, di model ARCC ini ya, model dengan menggunakan reseptor atau dengan menggunakan mentor ini biasanya paling sering kita gunakan apabila mahasiswa kita sedang praktek ya di klinik ya, dimana tugas dari mahasiswa tersebut adalah melakukan telaah jurnal berdasarkan studi kasus ya. Kemudian nanti jurnal yang sudah diambil oleh mahasiswa akan didiskusikan bersama mentor atau bersama preceptorship. Kemudian dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan apakah jurnal yang sudah diambil, yang sudah kita diskusikan baik dilakukan ke pasien atau tidak ya. Kalaupun boleh dilakukan ya, itu harus dengan bimbingan oleh preceptor seperti itu. Ini juga model yang paling sering digunakan dalam pembelajaran di klinik. Nah, tujuan dari model preceptor atau model ARCC ini yang pertama adalah mempromosikan evidence based practice nursing antara kedua praktik lanjutan dan praktek staf lokal dan secara nasional. Yang kedua adalah pembentukan kader evidence based practice ya. Mentor ini untuk memfasilitasi EBP dalam organisasi perawatan dan kesehatan. Yang ketiga adalah mensosialisasikan dan memfasilitasi penggunaan yang terbaik bukti dari studi yang dirancang dengan baik untuk memajukan dan mendekatkan basis bukti untuk perawatan klinis. Yang keempat adalah mengadakan konferensi EBP nasional secara tahunan. Yang kelima, melakukan studi untuk mengevaluasi seberapa efektif model ARC pada proses dan hasil klinis keperawatan. Yang terakhir, melakukan studi untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi implementasi EBP yang sudah kita lakukan ya. Jadi ada beberapa tujuan yang sekiranya sangat baik sekali terkait dengan model ARCC ini. Oke, baik, kita lanjut di model berikutnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang
model ARCC, di mana model ARCC tadi itu yaitu suatu pengaplikasian EPP dengan menggunakan pendekatan mentor atau preceptorship, yang nantinya preceptorship ini akan membimbing mahasiswa, membimbing perawat klinis untuk mengaplikasikan EPP dan mengevaluasi hasil dari EPP tersebut. Nah, yang kedua adalah model kerangka kerja Paris ya. Nah, kerangka kerja Paris ini akan menyajikan keberhasilan suatu pelaksanaan penelitian ya sebagai fungsi dari hubungan antara bukti, konten, dan fasilitas ya. Contoh berdasarkan bukti. Nah, berdasarkan bukti tentunya bukti ini berdasarkan dari hasil ya sumber dari jurnal-jurnal ya penelitian, baik itu kualitatif, jurnal kuantitatif ya, bisa eksperimen ya, kuasi eksperimen, kemudian ada observasi, deskripsi, dan sebagainya. Ini merupakan bukti yang nantinya kita bisa ambil di sebagai sumber atau rujukan. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan konten. Nah, konteks ini adalah populasi atau sampelnya ke siapa. Nah, kalau sudah kita ambil jurnalnya, kemudian kita tentukan konteksnya. Konteksnya apakah nanti berada di rumah sakit, ya, kemudian di ruang lingkup puskesmas, rumah sakit, kemudian kelompok lingkungan, ya, di desa, ya, atau di komunitas ataupun yang lain. Nah, ini yang nantinya kita akan perhatikan sampel atau konteksnya nanti akan dipraktekkan di mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah fasilitator. Nah, fasilitator ini siapa yang nanti akan membantu, siapa yang nanti akan berperan dalam mengaplikasikan EPP ya, baik itu di rumah sakit ya, kemudian di puskesmas, kemudian di komunitas. Nah, ada tim-tim khusus yang nantinya mereka akan memfasilitasi intervensi yang nantinya akan diberikan, mulai dari mencari sampelnya, kemudian mengkriteriakan dari sampel ya, kemudian kita melakukan intervensi ke sampel sampai dengan evaluasi. Nah, ini peran dari fasilitator yang tentunya nanti sangat membantu tercapainya dari hasil evidence based practice nursing. Oke, jadi ada 3 unsur dalam model kerangka kerja Paris ya, mulai dari bukti, konten, dan fasilitator. Baik, kita masuk ke model EPP yang selanjutnya. Di model ini kita akan membahas tentang kerangka model dari Ottawa model EPP ya. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah sering membaca tentang model Ottawa ya. Kerangka model Ottawa ini berfungsi untuk mengadopsi inovasi-inovasi yang nantinya kita akan lakukan di praktis ya. Nah, metode ini akan sangat berguna untuk mengkoordinasikan implementasi kebijakan atau program-program kesehatan masyarakat yang baru di berbagai organisasi. Nah, kemudian untuk langkah-langkah dalam model kerangka Ottawa ini, yang pertama adalah mengatur langkah ya, dimana langkah yang pertama ini adalah mengidentifikasi individu dengan otoritas yang diperlukan untuk membuat suatu perubahan dalam organisasi ya. Kita akan memilih mengidentifikasi siapa saja yang nantinya akan dilakukan implementasi tersebut. Yang kedua adalah menentukan sumber daya yang bersedia yang dapat digunakan untuk implementasi terkait dengan inovasi yang nanti akan dijadikan suatu model ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi agen perubahan yang bertanggung jawab untuk penerapan inovasi.
Oke, baik. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menentukan inovasi. Ya, di sini mengartikulasikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan inovasi itu dan implementasi apa yang akan terlibat. Nah, jadi yang pertama adalah mengidentifikasi tadi siapa sampel yang akan kita lakukan implementasi, kemudian sumber dayanya siapa. Nah, yang kedua ini adalah menentukan inovasi apa. Nah, mungkin contohnya kalau kita sebagai perawat anestesi di ruangan ya, ruangan prabedah ya, dimana kasus-kasus prabedah ini pasiennya merasa cemas. Nah, kita akan berikan inovasi supaya pada saat masuk ke prabedah di kamar paling depan itu pasiennya cemasnya akan berkurang ya. Dengan cara apa? Nah, nanti inovasi tersebut bisa kita lakukan untuk mengurangi kecemasan pasien. Contohnya seperti itu. Nah, jadi inovasinya harus jelas dan nanti bisa tidak itu inovasi tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah menilai inovasi, mengadopsi potensial dan lingkungan untuk hambatan-hambatan dan fasilitator. Nah, langkah-langkahnya adalah lakukan penilaian situasional, kemudian tentukan praktik saat ini dan identifikasi hambatan dan fasilitator apapun dalam inovasi. Kemudian mengadopsi potensial dan praktek lingkungan yang dapat mempengaruhi inovasi tersebut. Kemudian identifikasi cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi. Kemudian mengidentifikasi persepsi dan sikap mengadopsi potensial terhadap inovasi. Yang terakhir, mengidentifikasi kesenjangan antara praktek saat ini dan perubahan-perubahan yang direkomendasikan. Ya, jadi yang ini adalah untuk menilai inovasi ya, kemudian hambatan-hambatan apa saja yang sekiranya mungkin bisa mempengaruhi dari inovasi tersebut apabila dilakukan. Tahap berikutnya adalah memilih atau memantau strategi dari penerjemahan pengetahuan berdasarkan penilaian situasional ya, memilih strategi dan intervensi yang tepat untuk dapat meningkatkan kesadaran inovasi dan mampu memahami inovasi, kemudian memberikan keterampilan atau pelatihan bagi para adopter untuk dapat melakukan inovasi tersebut. Yang kelima adalah memantau adopsi dari inovasi, di mana langkah-langkahnya adalah menentukan sejauh mana inovasi telah menyebar ke seluruh organisasi dan bagaimana praktek terhadap perubahan tersebut. Kemudian menilai apakah strategi dari penerjemahan pengetahuan yang diterapkan sudah cukup untuk mengadopsi inovasi yang efektif. Ya, jika strategi penerjemahan pengetahuan perlu perubahan atau strategi tambahan diperlukan. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasil dari inovasi. Ya, setelah beberapa langkah tersebut, langkah terakhir ini adalah pengamatan hasil akhir dari evaluasi, di mana mengevaluasi suatu dampak inovasi baik itu terhadap pasien, klien, ya, praktisi dan sistem untuk mengetahui seberapa efektif inovasi tersebut bisa dilakukan dalam suatu organisasi atau suatu populasi tersebut. Nah, itu adalah beberapa langkah di model Ottawa model ya. Jadi itu yang tadi kita sudah bahas bersama terkait dengan model-model dalam evidence based practice nursing. Nanti silahkan teman-teman bisa mereview kembali ya, kemudian mencari beberapa sumber terbaru terkait dengan model-model dalam EPP ya. Baik, terima kasih. Nanti silahkan untuk dibaca kembali untuk EPP model-model praktek. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.